Nah, itu pasti kalian akan melakukan, maaf, materi ini kemarin sudah saya sampaikan belum ya? Belum, Mas. Kemarin bukannya Piagam Jakarta kan, Mas? Oh, enggak, berarti belum ya. Piagam. Ya. Nah, kalian memiliki cita-cita yang kuat ya, dan itu berasal tumbuh dari diri sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain ya. Itu kalian akan punya power ya yang sangat kuat dan biasanya akan lebih lama. Sehingga kalau kalian bercita-cita memiliki profesi tertentu nantinya, kalian mesti akan melakukan mulai saat sekarang. Misalnya kalau mau jadi pilot itu kan nggak boleh pakai kacamata minus ya. Nah, ini tugasnya mulai sekarang menjaga agar mata itu tetap sehat. Misalnya ya salah satunya mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian memakai anti radiasi dan sebagainya. Itu bagian dari tekad ya, dorongan hati untuk menggapai cita-cita tertentu. Itu namanya semangat. Kemudian yang pertama, semangat yang dimiliki oleh para pendiri negara itu mengutamakan musyawarah. Jadi para pendiri negara dalam menyelesaikan masalah, mereka selalu menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Artinya saat menentukan rumusan Pancasila mana yang akan dipakai, kan Soekarno tidak memaksakan ya, tidak meminta semuanya untuk menggunakan rumusan itu ya, meskipun akhirnya rumusan-rumusan itu diolah sedemikian rupa dan ya hasilnya seperti sekarang yang kita lihat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ya, di mana Pancasila itu berada. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Kita lihat dalam sidang BPUPKI dan PPKI terjadi banyak perbedaan pendapat ya, terkait dengan rumusan Pancasila ataupun kapan menetapkan kemerdekaan ya, sampai ada insiden atau kejadian Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Itu bagian dari upaya ya untuk mengakomodasi atau menghargai pendapat orang lain. Artinya tidak hanya mengunggulkan pendapatnya pribadi. Kemudian tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu kalau di dalam bahasa Jawa tidak ada, ini sebenarnya dari bahasa Jawa ya, pamrih itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tanpa tujuan tertentu ya. Jadi para pendiri negara itu bersidang dengan semangat hanya untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, tidak ada maksud untuk mendapatkan balasan berupa uang ya, materi ataupun jabatan yang lain, sehingga murni bersih ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan hal yang terbaik. Kemudian kerja keras ya, para tokoh bangsa itu bekerja keras menghasilkan karya yang terbaik bagi bangsa. Contohnya Panitia 9 ya, bekerja keras untuk menyepakati rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia. Ini patut kita contoh ya, mereka mungkin pasti ya kurang tidur, kurang istirahat, kemudian ya semuanya serba terbatas sebenarnya, tapi mereka memiliki semangat kerja keras. Kemudian rela berkorban. Para pendiri negara rela berkorban demi bangsa dan negara. Bahkan mereka rela meninggalkan keluarga dan tempat tinggalnya. Nah, dari sisi waktu, tenaga, bahkan jiwa, raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka memiliki keberanian, ya. Kita lihat bahwa para anggota BPUPKI mengadakan sidang di tengah ancaman penjajahan Jepang. Nah, para pendiri negara ini berani ya menyuarakan keinginan untuk merdeka. Pada saat itu para golongan tua kan meminta untuk kita menunggu saja, ya, menunggu dari pemberian Jepang akan diberi kemerdekaan. Tapi golongan muda dengan beraninya ya mereka menginginkan menggunakan momen atau kesempatan yang baik ini di saat Jepang sedang terpuruk ya, sedang kekalahan dengan sekutu. Nah, mereka harus memanfaatkan momen yang baik ini untuk kemerdekaan. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan. Demi persatuan dan keutuhan bangsa, mereka bersedia dan rela untuk tidak memaksakan kehendaknya. Ya, kita lihat salah satunya dalam Piagam Jakarta ya, menghilangkan 7 kata
yang ada di dalam Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, ini bagian dari kebesaran jiwa ya, untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kita juga memperhatikan minoritas. Minoritas itu bagian terkecil. Kalau dilihat memang Indonesia itu kan mayoritas agama Muslim ya, Islam. Tapi kita juga memperhatikan minoritas gitu. Kemudian mencari kesepakatan atau mufakat. Jadi hasil dari musyawarah itu adalah mufakat. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia. Jadi bukan karena usulan tokoh tertentu atau dari usulan suku tertentu ya, tapi ini merupakan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian menghindari kekerasan. Jadi bila ada perbedaan pendapat, maka yang ditempuh adalah cara damai, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Nah, kita lihat ya, semangat kebangsaan itu ada dua, disebut dengan nasionalisme salah satunya ya. Nah, nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Artinya nasionalisme itu adalah sikap kecintaan kita ya kepada bangsa. Itu arti pendeknya ya, kecintaan kepada bangsa yang diserahkan kepada negara. Misalnya terkait pembelian produk-produk dalam negeri, itu juga bagian nasionalisme ya. Kemudian kita setiap Senin pagi ya mengadakan apel pagi, upacara bendera, itu juga bagian nasionalisme, menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Nah, nasionalisme itu ada dua macam, nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit itu perasaan kebangsaan atau cinta kepada bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa yang lain gitu ya. Ini kok ada tulisan. Kemudian kalau nasionalisme secara luas artinya adalah perasaan cinta yang tinggi atau kepada bangsa terhadap tanah airnya dan tidak memandang rendah bangsa yang lain. Jadi ini nasionalisme luas itu dalam arti yang positif. Kalau tadi nasionalisme sempit itu dalam arti negatif, dia merendahkan bangsa yang lain. Seperti dulu ada Jerman ya, Jerman itu menganggap sebagai negara yang paling mulia ya, paling tinggi begitu. Nah, ini sebuah ungkapan nasionalisme yang sempit. Kemudian kita lihat patriotisme. Jadi nasionalisme itu kecintaan, kalau patriotisme itu bersedia mengorbankan jiwa dan raga untuk bangsanya. Itu namanya patriotisme. Sehingga para pahlawan itu memiliki sikap patriotisme, mereka mengorbankan harta, jiwa ya untuk kepentingan bangsanya. Patriotisme diambil dari kata patria ya, dan memiliki arti cinta tanah air ya, tapi lebih kepada sikap ya, lebih diwujudkan ke dalam sikap untuk mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa. Nah, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan ya sering disebut dengan jiwa dan semangat 45. Mengapa disebut 45? Karena ya kemerdekaan kita diraih pada tahun 1945. Nah, ada 5 poin ya yang termasuk ke dalam jiwa dan semangat Pancasila. Ini biasanya keluar ya nanti di dalam PTS, silahkan nanti dipelajari dengan baik. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Ini memang bahasanya agak berbeda ya. Mungkin kalian ya baru mendengar ini. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Itu arti dari pro patria dan primus patrialis. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Kita lihat ya, semua lapisan masyarakat berjuang bersama dengan
memiliki jiwa solidaritas. Kemudian jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, ya, antar golongan itu memiliki sikap toleransi. Kemudian jiwa tanpa pamrih ya, tadi ya, dan bertanggung jawab. Kemudian jiwa satria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, ini ada 5, jiwa dan semangat 45. Nanti kalau suruh menyebutkan, kalian menyebutkan yang poin-poin merah ini ya. Pro patria dan primus patrialis, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, toleransi atau tenggang rasa, tanpa pamrih dan bertanggung jawab, satria dan kebesaran jiwa. Gitu. Nah, sekarang terakhir tentang komitmen. Belum terakhir ya. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Itu namanya komitmen. Sehingga kalau orang yang masuk ke kepolisian misalnya, dia harus memiliki komitmen yang tinggi, ya, sikap yang dan perilakunya itu ditandai oleh rasa memiliki dan memberikan perhatian dan sebagainya. Itu namanya komitmen. Nah, para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki jiwa-jiwa pribadi yang komitmen. 1. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat untuk berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif untuk menggapai cita-cita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Ini ciri-ciri pribadi yang komitmen ya, yang dimiliki oleh para pendiri negara. Nah, itu ya bahasan kita terkait dengan bab terakhir di dalam bab 1 KD ya, KD 1 terkait dengan perumusan Pancasila. Nah, barangkali dari kalian silahkan kalau ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan, Ustazah persilahkan. Insya Allah PTS akan dimulai hari Senin ya, tanggal 13. Sudah dapat jadwalnya belum dari wali kelas? Sudah. Sudah. Nah, itu kalian sebaiknya kalian print ya, di print tempel ke di depan meja belajar kalian di tembok. Biar apa? Soalnya kalau hanya mengandalkan HP, nanti lihat HP itu menghabiskan waktu ya. Begitu ditempel atau dicatat ya, kalau tidak di print, dicatat di kertas kemudian ditempel, itu jauh lebih mengingatkan kalian. Kemudian dikasih jamnya biar orang lain, ibu kalian atau siapapun yang masuk kamar kalian bisa saling mengingatkan gitu ya. Tapi kalau hanya di dalam HP tidak ada yang tahu gitu ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti pukul 7.45 silahkan kalian mengerjakan worksheet 5. Di situ ada 10 soal benar dan salah ya. Jadi kalian jangan terkecoh dengan kalimat yang ada di dalam WS 5 itu, bisa benar, bisa salah. Kalian harus jeli ya untuk mengkonfirmasi ke buku. Jadi boleh kalau mengerjakan worksheet itu membuka buku, membuka web dan sebagainya, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan saat PTS, penilaian harian, itu memang benar-benar harus close book atau tidak boleh membuka web yang lain ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar ya. Semoga nanti saat PTS kalian dimudahkan, dan insya Allah Ustazah akan sampaikan kisi-kisinya nanti ya. Akan Ustazah bagi kisi-kisinya, dan kalian belajarnya juga biar maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.